Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdussalam, MPM 190 120 161 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh budaya bagi bisnis internasional. Langsung saja ke penjelasannya tentang pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, di mana artinya adalah segala yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dalam hal ini budaya sangat berkaitan dengan bahasa atau cara berkomunikasi, kebiasaan di suatu daerah atau adat istiadat. Kemudian budaya juga diterjemahkan oleh beberapa ahli seperti B. Taylor yang mendefinisikan budaya sebagai suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian juga ada menurut Ralph Linton mendefinisikan budaya sebagai susunan perilaku yang dipelajari dari hasil perilaku yang elemen komponennya dibagi ditularkan oleh anggota masyarakat tertentu. Kemudian juga menurut Herkovitz mendefinisikan budaya sebagai suatu yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superganik. Sedangkan pengertian budaya menurut William H. Haviland adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat. Jika dilaksanakan oleh para anggotanya, akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh semua masyarakat, sehingga budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok manusia dan ditawarkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian sebagai besar para ahli antropologi memandang kebudayaan sebagai keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, lembaga, dan artefak ciptaan manusia yang mencirikan populasi manusia. Dengan perkataan lain, kebudayaan terdiri atas pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku yang umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yakni gaya hidup yang unik dari suatu kelompok orang tertentu. Kemudian kebanyakan antropologi juga sepakat bahwa budaya dipelajari bukan membawa sejak lahir. Kemudian juga berbagai aspek budaya saling berhubungan, dan juga kebudayaan adalah berbagi. Kemudian kebudayaan menentukan batas-batas dari kelompok yang berbeda. Karena masyarakat terdiri atas orang-orang dan budayanya, maka sebenarnya hampir tidak mungkin membicarakan salah satu tanpa mengacu kepada yang lain. Kemudian yang kedua tentang karakteristik dari budaya. Nah, beberapa karakteristik budayanya atau karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relasi atau relevansi dengan bisnis internasional. Kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari yang ditularkan dari satu anggota masyarakat yang lainnya, yaitu yang pertama unsur-unsur perbedaan saling terkait. Kemudian kebudayaan sanggup menyesuaikan diri, artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat dan tentunya menentukan anggota masyarakat tersebut. Orang-orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota suatu masyarakat yang tidak memilikinya berada di luar masyarakat itu. Kemudian beberapa pendapat lain tentang karakteristik budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni dipelajari, yang mana artinya budaya tidak diwariskan atau bersifat biologi. Budaya diperoleh dari pembelajaran dan pengalaman. Yang kedua, yakni dibagi. Masyarakat adalah anggota dan kelompok organisasi atau pembagian budaya masyarakat.
budaya tidak spasif pada perorangan atau individu. Terus juga ada perubahan generasi, yakni budaya bersifat kumulatif melewati dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Kemudian juga ada simbolik, yakni budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk memberi tanda dan menggunakan sesuatu untuk menggambarkan yang lain. Kemudian ada juga yang diteladani, yakni budaya mempelajari struktur dan terintegrasi. Perubahan dari suatu bagian akan membawa perubahan pada bagian lain. Kemudian juga ada yang penyesuaian. Nah, budaya berdasarkan pada kapasitas manusia untuk berubah atau menyesuaikan diri. Kemudian yang bagian 3 ini ya, tentang elemen-elemen dari budaya. Nah, para ahli sangat bervariasi mengenai apa yang mereka anggap sebagai komponen budaya, tetapi daftar berikutnya ini mewakili pemikiran mereka. Budaya adalah estetika, yakni estetika berkaitan dengan rasa keindahan, budaya dan selera yang baik serta diungkapkan dalam seni, drama, musik, cerita rakyat dan lain-lain. Kemudian juga ada sikap dan kepercayaan. Nah, setiap budaya memiliki seperangkat sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi hampir seluruh aspek dari perilaku manusia, membantu membawa keterkaitan kepada masyarakat dan individu-individunya. Kemudian ada agama. Nah, agama adalah aspek penting. Kebanyakan masyarakat agama mempengaruhi bagian cara anggota-anggota masyarakat berhubungan satu dengan yang lain dan dengan pihak luar. Agama membentuk sikap yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan konsumsi, tanggung jawab individual, dan perencanaan untuk masa depan. Kemudian juga ada budaya material. Nah, kebudayaan material menunjukkan kepada semua objek buatan manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang membuat benda-benda atau yang teknologi. Siapa yang membuat, terus mengapa, bagaimana dibuat, dan untuk siapa. Perbedaan dalam tingkatan teknologi sebagai budaya material antar negara menjadi dasar untuk menilai apakah negara tersebut dikategorikan maju atau berkembang. Era teknologi informasi merubah dan mencepat kemudahan dalam bisnis internasional. Kemudian juga ada pendidikan. Nah, dalam arti luas pendidikan dapat dianggap sebagai bagian dari proses belajar yang melengkapi seorang untuk mengambil perannya di dalam masyarakat. Bagi pengusaha yang ingin berinvestasi di suatu negara, penting sekali untuk mengetahui tingkat dan ukuran pendidikan pada negara tuan rumah. Nah, karena hal itu sangat berpengaruh dalam penentuan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian juga ada bahasa. Nah, bahasa adalah cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota-anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian ada peranan bahasa, yakni sebagai senjata. Bersaing ikatan-ikatan bahasa sering menciptakan keunggulan bersaing yang penting karena kemampuan komunikasi sangat berperan penting dalam menjalankan transaksi bisnis. Kemudian bahasa perantara. Untuk menjelaskan bisnis, para pelaku bisnis internasional harus mampu berkomunikasi. Bahasa Inggris telah muncul menjadi bahasa umum yang dominan atau bahasa perantara bisnis internasional. Kemudian terjemahan. Beberapa perbedaan bahasa dapat diatasi memiliki dan konotasi kata-kata berfokus pada penerjemahan gagasan, bukan kata-kata itu sendiri. Kemudian organisasi kemasyarakatan. Nah, setiap negara atau masyarakat memiliki suatu struktur atau organisasi yang pengaturan hubungan-hubungannya yang terpola, yang mendefinisikan pada pengatur cara anggota-anggota berinteraksi satu sama lain. Kemudian karakteristik hukum. Nah, kekuatan hukum yang dipelajari bisnis internasional sangat rumit karena bisnis mempelajari
dipengaruhi oleh berbagai undang-undang peraturan yang dibuat negara, bagaimana daerah negara maupun organisasi internasional. Kemudian karena setiap negara memiliki karakter berbeda dalam sumber hukumnya, akan tetapi sumber hukum internasional sendiri memiliki bentuk sebagai perjanjian bilateral atau multilateral. Yang pertama yakni struktur politik. Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis seperti kondisi politik, sumber alam, dan cuaca di negara yang bersangkutan. Kemudian yang keempat yakni wujud budaya. Konjadiningrat membagi wujud kebudayaan dibagi menjadi nilai budaya, sistem sosial, dan budaya fisik. Kemudian yang kelima yakni tentang pendekatan budaya. Nah, salah satu cara untuk mencirikan perbedaan dalam berbagai budaya adalah pendekatan konteks-konteks tinggi yang dikembangkan oleh Edward dan Mistred Hall. Dalam budaya konteks rendah, kata-kata yang dipakai pembicaraan secara eksplisit menyampaikan pesan berbicara tersebut kepada pedagangnya atau kepada pendengarnya. Dalam budaya konteks tinggi, konteks terjadi pembicaraan tersebut sama pentingnya dengan kata-kata yang benar-benar diucapkan, dan petunjuk-petunjuk budaya berperan penting dalam memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Kemudian juga yang keenam yakni aspek-aspek budaya. Nah, aspek-aspek budaya yang mempengaruhi bisnis internasional ada 5 aspek, yakni yang pertama cultural distance. Nah, ini pembentuk kultural sistem antara lain perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, bahasa, dan norma sosial. Kemudian ada juga social change. Nah, ini perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku diantaranya kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian ada time orientation. Nah, termasuk di dalamnya adalah manajemen waktu, yakni time as management. Kemudian language atau bahasa. Nah, kemudian juga ada value system, terdiri dari power system, jarak kekuasaan, yakni persepsi pimpinan yang selalu benar dan masyarakat tidak berinisiatif dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian juga ada unsur tele avoidance dalam pengambilan resiko dan tantangan dalam sebuah bisnis. Kemudian individualisme versus collectivism, budaya individualisme dan versus budaya kolektif, sehingga menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang menjadi loyalitas. Kemudian juga ada pandangan outfit, ada masculinity vs femininity, derajat nilai-nilai dominan dalam masyarakat yang menekankan ketegasan. Kemudian untuk itu diperlukan sekali pemahaman akan budaya-budaya yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis yang akan dilakukan pelaku bisnis, khususnya pada bidang bisnis berskala internasional, terhadap budaya di mana mereka melakukan kegiatan bisnis. Kemudian yang ketujuh yakni ada pengaruh kebudayaan terhadap bisnis internasional. Nah, terdapat 4 fungsi bisnis yang akan terpengaruhi oleh budaya di mana pelaku usaha melakukan kegiatan bisnis dengan skala internasional. Pengaruh itu terjadi karena penyesuaian akan budaya-budaya yang ada di sebuah negara yang dijadikan tujuan untuk kegiatan bisnis mereka. Artinya, atau antara lain yakni pemasaran. Beraneka ragam sikap dan nilai penghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Contoh cara mengiklankan sebuah produk. Kemudian juga ada manajemen sumber daya manusia, yakni budaya menentukan pola suatu perusahaan dalam valuasi dan merekrut para karyawan dan manajer. Terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya seorang dan tingkat pendidikannya. Kemudian juga produksi. Nah, nilai dan sikap
yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap metode proses produksi baru. Kemudian ada keuangan. Nah, nilai dan sikap masyarakat suatu negara berpengaruh terhadap perolehan keuangan individu maupun perusahaan. Sistem pencatatan keuangan harus berkali-kali dengan sikap kejujuran dan pencatatan yang rapi disertai dengan penerimaan pengeluaran arus kas yang akan nantinya menentukan profitabilitas suatu perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir yakni contoh kasus budaya. Yakni kasus bahwa budaya dapat mempengaruhi bisnis internasional adalah penjualan album musik di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai negara penduduk mayoritas Islam menegakkan hukum-hukum kesopanan dan ketat pada wanita sesuai dengan budaya dan hukum Islam yang mana melarang menunjukkan kulit selain wajah dan tangan. Seperti yang kita ketahui, banyak cover album dari penyanyi pop wanita yang menggunakan pakaian terbuka sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Nah, kemudian kebijakan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi oleh pihak perusahaan adalah harus menyensor cover album yang dianggap seksual dan melanggar nilai-nilai budaya Islam. Ini diungkapkan oleh Gordon pada 2015. Kemudian perusahaan rekaman dalam melakukan strategi pemasaran pun juga dituntut untuk dapat memahami akan keyakinan dan tradisi budaya dari setiap pasar, sehingga seluruh perusahaan rekaman jika ingin memaksakan produknya ke pasar Arab harus menyesuaikan cover album untuk menghindari pelanggaran. Kemudian dalam mengontrol masuknya perusahaan asing, Arab Saudi memiliki CPVP sebagai lembaga pemerintah yang bekerja atau yang memperkerjakan polisi agama atau mutawah untuk memastikan bahwa warga mematuhi ajaran-ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan pakaian, sosialisasi, moralitas, dan juga doa. Mutawah ini bertugas dalam menyeleksi dan menyensor cover album untuk masuk ke pasar Arab Saudi. Beberapa contoh cover album yang telah dirubah hingga saat ini yang harus menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya Islam adalah Katy Perry, Lady Gaga, Madonna, Mariah Carey, dan juga yang lain-lain. Dapat dilihat bahwa perusahaan dalam melakukan pemasaran harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya yang target pasarnya agar tetap mendapatkan profit. Kemudian, kesimpulan bisnis internasional memperhatikan aspek budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. Dengan budaya, kita dapat menilai perilaku bisnis dan memahami perbedaan antara aktor. Budaya juga mempengaruhi proses perjalanannya bisnis karena budaya merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-menurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma akan berjalan lancar apabila berhasil adaptasi dan toleransi terhadap budaya pasar setempat, seperti yang dilakukan oleh perusahaan rekaman dalam memasuki pasar Arab Saudi tadi. Nah, harus dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di negara tersebut. Apabila tidak dapat mengontrol adanya perbedaan budaya, tentunya pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, makanya dari sini perbedaan budaya dalam bisnis internasional itu sangat penting dipelajari agar nanti jalannya perusahaan kita tetap lancar dan juga mendapatkan profit sesuai apa yang perusahaan kita harapkan. Nah, mungkin cukup itu, sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.